perjalanannya. Kalian semua pada udah capek belum? Atau masih semangat? Sesuai kesamaan kategori. Misalnya aku sama dia punya yang warna hitam, jadi kita berkumpul di tempat yang sama. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Oke, stop semuanya. 1. Segala sesuatu yang jasmani, tidak ada satupun yang bisa menjadi kekekalan. Segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini tidak akan ada sampai kepada kekekalan. Maka apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang Kristen? Apa yang kita lihat di dalam kekristenan? Di dalam kekristenan, ketika Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup." Yesus bukan menjanjikan kita mudah-mudahan masuk ke surga. Yesus bukan menjanjikan kepada kita semoga kita bisa menerima kehidupan yang kekal. Yesus memberikan kepada kita kepastian. Kita bisa mendapatkan kehidupan yang kekal. Kita pasti menerima surga. Kita pasti akan hidup bersama-sama dengan Tuhan kalau kita makan roti ini, yaitu roti yang bertahan sampai kepada kekekalan. Dengan cara apa Tuhan memberikan roti ini? Dengan cara apa Tuhan menyediakan roti ini? Dengan cara salib, yaitu ketika Kristus disalib, dia memecahkan tubuhnya sama seperti roti yang dipecahkan. Di atas kayu salib, dia memberikan dirinya hancur. Dia memberikan dirinya untuk menjadi tebusan bagi umatnya. Dia memberikan dirinya bagi engkau dan saya. Yesus memberikan apa yang jauh lebih baik dari apa yang dunia ini bisa berikan. Gue pegang terus tangannya. There you go. Saya dipanggil untuk mengabarkan Injil Tuhan karena apa? Kamu adalah terang dunia. Jadi kayak hari Minggu, aduh mager nih ke gereja, jadi nggak mau ikut lah dan stay di rumah. Keputusan buruk yang mungkin diambil oleh anak Tuhan. Kita jalani hidup di dalam panggilan kita sebagai terang dunia ini tujuannya satu, to glorify God. Saya berharap anak-anak dari sesi-sesi ikuti ego ini ya, ini sangat baik sekali. Jadi melalui Yesus yang berkata aku adalah, kita bisa mengenal Allah yang sejati. Udah main aja. Kalau misalnya kertasnya warna hitam, berarti warna kelompok kalian hitam. Warna ini, kertas warna ini penting, jadi kalian nggak boleh hilang. Masih ada 2 kelompok yang belum menyelesaikan game 1. Ada yang pegangan kakinya kayak gitu tuh ya, Mes. Terus dulu ada yang ininya. Ya udah. Yes sir, yes sir. No. Jangan bareng cewek, enggak berai. Ayo. Lihat ke bawah. Take it.
Wah, hati-hati. Tiga lagi. Mana lagi? Mana lagi? Lah, panitia mana lagi? Kelompok lain udah dikasih referensi dong. Woi. Dia, Yesus yang adalah pintu, juga membawa kita bukan hanya masuk, tapi keluar. Ingat ya, waktu di luar sana ada segala macam, tapi waktu di luar sana ada domba-domba yang lain. Domba-domba yang kita perlu beritahu Injil. Domba-domba yang kita mau rindu, mereka boleh sama-sama masuk melalui pintu Yesus. Juga memutuskan keluar, dan Dia akan menjaga masuk dan keluarnya. Di sana ada padang rumput, ada pemeliharaan Tuhan. Meskipun kita sedang dalam dunia yang berdosa, kita perlu dekat sama Tuhan Yesus. Dengan apa? Tadi Bu Heti bilang, kita perlu baca firman. Kita perlu dekat dengan firman. Nanti kita bahas besok tentang firman itu sendiri yang menjadi dasar kita. Kita perlu dekat dan bersandar kepada firman Tuhan, sehingga saya tidak tersesat. Saya bisa bawa domba-domba yang di luar dan di dalam bahaya untuk melihat dan masuk dan melalui pintu yaitu Kristus. Tetapi karena kita tahu Dia kasih nyawanya bagi kita, Dia berikan hidupnya bagi kita, Dia berikan darahnya bagi kita, sehingga kita menjadi umat milik kepunyaannya Tuhan. Inilah mengapa Yesus mengatakan, I am the good shepherd. Aku adalah gembala yang baik, gembala yang tidak akan meninggalkan, tapi gembala yang akan menyerahkan nyawa bagi domba-dombanya. Sudahkah engkau menjadi milik Tuhan? Sudahkah engkau menerima Kristus dalam hidupmu? Sudahkah engkau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan di dalam hatimu? Lahir di dalam keluarga Kristen, belum tentu engkau orang Kristen. Lahir di dalam keluarga Kristen, belum tentu engkau percaya kepada Tuhan. Maka pada hari ini, engkau harus menjadi milik Tuhan. Engkau harus menjadi umat kepunyaan Tuhan. Engkau harus berada di dalam tangan Tuhan, karena Tuhan yang menjadi good shepherd, yang menjadi gembala yang baik, maka kita bisa aman di dalam tangan Tuhan. Lewat tangga ya, jangan lompat ya, jangan lompat. Belakang. Ada dua, satu suaranya kenceng banget sama kayak kita, malah lebih kenceng sih, malah lebih kenceng. Yang kedua, Tuhan amin. kita berdua lagi berdua. Lu bukan ini dia. Jadi kenceng itu sama persis
Kan udah 4 orang ya. Udah. Kalau kita percaya Kristus adalah kebangkitan dan Kristus adalah hidup, berarti kita akan percaya bahwa di dalam Kristus berarti kita menang melawan yang bukan Kristus. Itu kan ya? Kalau kita ada di dalam Kristus yang adalah kebangkitan dan hidup, maka kita itu harusnya menang atas kuasa dosa dan kuasa maut. Ini realitanya. Ini realita hidup di dalam Kristus yang adalah kebangkitan dan kita berperang dan menang melawan kuasa dosa dan kuasa maut karena aku ada di dalam Kristus. Siapa yang berkata demikian di hadapan Tuhan? Sambil pejamkan mata, semua jawab di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Siapa yang berkata demikian? Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kamu janji, menjadi janji pribadi kamu di hadapan Tuhan. Karena every man does, but not every man really lives. Siapa di antara kamu yang berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah pernah menerima Tuhan Yesus di dalam hatiku. Aku tahu aku sudah bertobat sungguh-sungguh dan aku sudah percaya kepada Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Aku sungguh-sungguh percaya dan aku sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus, bukan kepada yang lain. Untuk hidup menjalani kuasa kebangkitanmu, bukan main-main di dalam dosa, bukan untuk hidup suam-suam kuku antara kesucian maupun ketidaksucian, antara hidup dan antara maut, antara gelap dan terang. Aku tidak mau lagi ya Tuhan, hidup suam-suam kuku, hidup yang tidak mempunyai kuasa melawan kuasa dosa. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan lihat hatimu, Tuhan tahu pergumulan kamu setiap hari. Tuhan lihat bagaimana hatimu setiap hari bergumul dengan dosa dan bergumul menaati Kristus, tapi kamu gak sanggup. Tuhan lihat janjimu untuk kamu mau menjadi remaja yang gak sekedar ikut arus, bukan menjadi remaja yang lembek, remaja yang tidak punya kekuatan apa-apa, tapi remaja yang penuh kekuatan, penuh energi, dipersembahkan untuk Kristus, yang mau berperang sepenuh hati, sekuat tenaga melawan kuasa dosa dan hidup sungguh-sungguh sepenuhnya diberikan kepada Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami sepenuhnya, kiranya Tuhan pakai dan kiranya Tuhan berkenan atasnya. Terpujilah namamu, kami bersyukur ke dalam tangan Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini dan kami panjatkan dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Amin. Setiap orang sudah jatuh di dalam dosa. Mereka itu sudah tidak layak. Kemarin Kariki bilang tidak ada satu orang pun sebenarnya yang layak untuk diselamatkan. Lalu kita akan bilang, oh aku tuh bisa diselamatkan karena kebaikanku, karena kekuatanku. Tidak. Tetapi karena kebenaran Kristus yang diberikan kepada kamu, atau istilahnya diinputkan kepada kamu. Kebenaran Kristuslah yang membuat kamu itu diterima oleh Tuhan. Bukan karena kamu baik, bukan karena kamu bijak, bukan karena kamu mampu, bukan karena itu kamu, no. Tapi karena kamu kebenaran Kristus yang dikenakan kepada kamu. Maka ketika Yesus menyatakan sebagai kebenaran itu adalah untuk keselamatan kita. Bahwa Kristuslah kebenaran itu. Kita juga waktu tahu bahwa ada kebenaran, kita juga menghadapi yang namanya pertentangan. Pertentangan apa? Yesus itu menghadapi pertentangan, tapi Yesus tetap berdiri teguh di dalam kebenaran. Ada orang yang pasti, kamu so suci percaya Yesus, mana Yesus itu bukan Allah, dia Nabi. Tapi kamu tidak berani mengatakan dan teguh mengatakan bahwa Yesus adalah
kebenaran yang sejati. Dan saya katakan, oh minta Tuhan, minta Roh Kudus Tuhan menuntun setiap daripada kita. Untuk apa? Untuk menghidupi hal demikian. Kita bersyukur ya bahwa Kristus bukan hanya menyatakan dia jalan, tapi kebenaran mutlak berkomunitas di dalam kita. Dialah juru selamat kita yang sejati. Puji Tuhan. Retret remaja. Kalau ada pohon terus dipotong di rambutnya, terus rambut itu apa yang terjadi? Apakah dia masih bisa tumbuh berbuah? Nanti saya gimana? Ranting dipotong, apa yang terjadi dengan ranting? Oke, terbuang. Jatuh dan tidak berbuah lagi. Apa yang terjadi dengan ranting yang lepas dari pohonnya? Mari tunggu ya. Kita lihat ranting itu akan kering dan mati. Jadi bahkan teman mengatakan terbuang. Benar. Ranting kering dan mati, nggak ada gunanya lagi selain menjadi bahan bakar. Satu persatuan yang melekat kepada Kristus dan itu bergerak kepada Kristus. Persatuan itu menghasilkan hidup baru ya. Persatuan itu menghasilkan kehidupan yang terus ya dipelihara dan dihidup oleh Tuhan. Sudah pernah kalau anak saya membahas tentang unity in Christ ya di remaja. Nah tidak ada orang yang dapat berbuat tanpa bergantung sepenuhnya kepada Kristus. Apa yang mewakili kita? Benar nggak sih saya menggambarkan atau mewakili orang yang sudah mengalami unity in Christ? Jangan lagi hidup kita sama dengan orang-orang yang belum mengalami persatuan dengan Kristus. Ya, ini menegaskan bahwa Kristus ya bahwa hanya melalui Kristus manusia dapat menerima kehidupan sejati dan menghasilkan buah. Kalau kita belum mengalami unity with Christ, kita tidak mungkin berbuah. Kenapa? Masih mati, belum tumbuh, belum hidup kan? Jadi ketika kita mengalami unity with Christ, tadinya kita mati secara rohani, sekarang dihidupkan. Di dalam unity with Christ, kita pun bukan hanya dihidupkan dan bertumbuh, tapi kita pun akan berbuah. Hidup ini akan bermakna. Pendeta Sutton berkata, manusia sukses di mata Tuhan dua hal. Catat ya. Dan ini harus kita perjuangkan dalam hidup kita. Sukses di mata Tuhan. Pertama, hidupnya bermanfaat bagi sesama. Jadi sepintar apapun kamu harus belajar berbagi. Sekaya apapun kamu harus berbagi. Apapun yang kamu miliki, yang kamu raih, kamu harus berbagi. Ingat, bermanfaat bagi sesama. Jadi jangan menjadi antisosial. Jangan menjadi kutu-kutu yang tidak mau bersosialisasi. Jangan menjadi orang pelit berbagi. Karena tujuan Tuhan memberikan banyak kepada kamu supaya kamu bermanfaat bagi sesama. Dalam hidupmu mempermuliakan Allah. Apapun yang kamu raih, kamu pastikan kamu raih untuk kemuliaan. Ikut kompetisi buat kemenangan itu untuk kemuliaan. Kalau kamu masih mengambil kemuliaan dari kemenangan itu, kamu senang dipuji orang, Tuhan katakan kamu sudah mendapat upahmu. Dan keberhasilan kamu itu bukan keberhasilan yang mempermuliakan nama Tuhan, tapi kemenangan atau kesuksesan yang mempermuliakan diri sendiri. Itu terlalu rendah. Kalau tujuan hidup kita untuk mengumpulkan uang, itu terlalu rendah. Tujuan hidup kita yang tertinggi adalah to glorify God. Itu harus selalu kita ingat. Tujuan hidup kita yang paling mulia bukan untuk sukses, bukan untuk punya pasangan yang paling ganteng, cakep dan kaya, bukan. Karena kecakapan akan lama keriput. Bukan untuk mendapatkan satu rumah seperti istana. Rumah
Tapi kalau tujuan hidup kita adalah to glorify God, itu akan selalu memberikan energi. Tidak akan pernah berkata enough. Itu akan terus sampai kepada kekekalan. Jadi sifat hidup kita yang satu kali dan singkat dalam dunia yang sementara ini, jangan kita hidup untuk sesuatu yang sementara, tapi mari kita hidup untuk sesuatu yang bersifat kekal. Itu penting sekali. Ya. Lagi. Ih, lucu banget di payung gitu sih. Terima kasih ya. Jadi gimana kesan pesan Anda? Ya, begitulah. Ini panitia gamesnya ya. Dan saya cuma tim medis di sini, nggak cuma tim ini. Nah, kami ya adalah pokoknya have fun pokoknya. Hehe. Anak-anak ini pintar mencari have fun. Menurut saya retret kali ini berkesan karena hujan. Lagi. Wow. Jangan woi. Hotman Paris. Apa? Hotman Paris. Oke. Guys, let's go. Woi. Oh, boleh main di kolam kan kok? Enggak. Oh, mau terus kegiatan kita yuk. Oke, let's go. Tinggalin. Gitu dong. Apa sih? Gimana? Mau jabung juga? Gimana kalau kau pilih duluan? Gak mau. Ngomong. Maybe. 4 dan 8 itu mulai dari kaos 2. Tic tac toe, tapi kalian harus nyambunginnya 4 garis, oke? Pakai bola. Jadi pokoknya nanti kalian dari sana sampai bikin main kayak tic tac toe biasa. Ya. Gini guys. Oh jadi kalau riset harus Bakal dikasih topik, misalnya contoh suruh urutin angka. Nah, misalnya kau pilih kelompok 3 itu belum boleh angka pertama, tapi setelah itu harus menang, tapi nggak boleh coba. Iya.
12 gitu deh. Gedein dikit. Lawan dikit, oke. Ngecek gas 12 cm, apakah 12 cm? Atas dong, biar lebih gampang atas. Nah, ya betul 2 kali. Nah, itu. Akan dimasukkan 1 bola pingpong. Nah, gimana mengeluarkan bola pingpong itu? Kalian akan menggunakan gelas yang diberikan untuk mengisi air hingga pingpong itu keluar. Lihatlah anak ini. Udah biarin dia Bapak. Kita bantu doa ya guys. Ini kameramen jadinya. Kalau bawa nggak apa-apa, Ganteng banget Bapak. Ganteng banget Bapak. Keren, pakai ini. Tambah sabun dia tadi. Karena kita sudah segitiga pemenang, kita sudah selesai. Silakan semua. Karena teman-teman bisa lihat sendiri di belakang ada 5 kursi dan 5. Dari kemarin kita yang dikerjain terus. Nah, sebelum kita mulai, kita akan mengenal pembicara-pembicara kita lebih dalam. Nah, harus kita jawab tuh. Cuma boleh jawab satu. Kopi atau teh? Saya kopi. Satu-satu omongannya. Ready? Oke. Lebih suka di kota atau di pedesaan? Lebih suka sunrise atau sunset? Lebih suka dengar musik atau podcast? Lebih suka nonton atau baca buku? Nonton. Lebih bangun pagi atau tidur malam? Bangun pagi. Baju aku warnanya apa? Hitam. Kelelawar tidurnya? Malam. Nah. Iya. Oke. Lagi coba satu, kalau nggak coba kan kurang seru ya. Jadi aku lihat tes dulu pertanyaan ke Johannes tadi gimana? Dia kena gimana? Yo. Jadi aku jalan. Oke. Thank you guys.
Sorry ya terjebak. Oke, Koyo. Baca buku atau nonton film? Suka gunung atau laut? Susah, karena dua-duanya suka. Harus salah satu. Oke, gunung. Oke. Lebih suka sunrise atau sunset? Sunrise. Lebih suka musik atau podcast? Musik. Baju Laila warna apa? Jerapah makan? Oke, benar. Kalau nggak ada rencana, tapi lama dong. Ketika kita berdiskusi ada perbedaan, jangan langsung anggap itu musuh yang berbeda dengan kita. Ya. Kita seringkali ketika mengalami penderitaan, kita langsung cepat marah, kita langsung cepat kecewa, kita langsung cepat rasanya pengen lari dari dunia ini, tapi kita nggak pikirkan pimpinan Tuhan itu gimana. Kita nggak renungkan apa yang Tuhan ingin lakukan di dalam kehidupan kita dan sebagainya. Nah maka teman-teman semuanya, ketika mengalami penderitaan yang mana setiap hari kita pasti mengalami hal-hal yang tidak enak dan sebagainya, kita belajar untuk bergumul di hadapan Tuhan. Sama seperti Petrus pernah berjalan di atas air lalu jatuh. Dan ketika Petrus jatuh, dia takut tenggelam, dia sudah pikir wah aku akan mati dan sebagainya. Ingat Petrus bilang apa? Tuhan tolonglah aku. Maksudnya apa? Ketika kita mengalami ketakutan, kekecewaan, kesedihan, dan penderitaan yang kita alami, datang kepada Tuhan. Lihat pimpinan Tuhan, cari pimpinan Tuhan, cari wajah Tuhan, baru kita bisa mengerti kenapa ini semua terjadi di dalam kehidupan kita. Ya deh si paling dokum. Si paling dokum. Udah nggak boleh ngomong kasar. Kata kau Riki, apinya mana kok? Bisa. Tapi kita butuh orang kayak dia. Takut gua. Nggak mau nyanyi lagi. Yang kedua. Part 2 sudah sampai. Belum ambil sosis, boleh ambil untuk yang belum ambil sosis. Kalau rame part 3 ya. Wah. Foto aja untuk Sumati. Apinya bojik. Ayo jagung mati. Ngebun metik pepaya. Cakep. Selamat malam semuanya. Cakep. Nah, makin malam kayaknya makin seger nih mukanya. Seger nggak? Seger nggak? Enggak. Nah, udah nggak seger ya. Oke, nggak apa-apa karena di sini aku nggak sendiri. Berarti berdua, kakek berdua. Oke. Karena di sini aku ada teman yang akan menemaniku untuk memimpin acara bonfire ini, yaitu Oh, keren. Semuanya. Nah. Oke, saya tanya ya. Ini ngapain sih di sini? Kayu dibakar doang sama api. Oh, kebiasaan anak-anak banyak banget. Kita punya kegiatan ditutupin ini. Cewek. Ayo beranikan diri. Kudu open, kudu terbuka ya, jangan tutup pokoknya. hewan apa yang suka bepergian? Semuanya hewan apa yang suka bepergian?
Oke, ayam yang paling manis adalah ayam falling in love with you. Pulang. Banyak ya. Nah, ada fun fact teman-teman. Kalau tidur telentang itu bahaya. Kenapa? Bahaya sekali, bahkan bisa berakibat maut. Kenapa? Karena kalau teman-teman telan paku aja kan bahaya ya. Telan paku, telan tulang ikan itu kan takut, apalagi telentang teman-teman. Jadi jangan ya tidur telentang ya. Langsung males. Lo lihat Ricky langsung pergi noh. Ricky langsung pergi. Ricky langsung kecewa Ricky. Jadi terima kasih juga kepada teman-teman panitia dan juga teman-teman semua yang sudah mau mendaftar ngetren dari kita dari remaja. Ya, ini udah gitu. Oh, di dalam tangannya Tuhan. Yang kedua, kita juga sama-sama mau berdoa bagi orang tua kita. Kita bersyukur. Saudara, kalau saudara belajar menjalankan firman yang saudara pelajari, saudara pasti akan masuk berdoa. Kenapa? Karena saudara mengenal Allah yang sejati, Allah yang personal. Itu bukan sekedar perasaan hangat. Wah, hati saya terhibur, gitu ya. Wah, saya dengar lagu praise and worship, hati saya tergerak, gitu ya. Ini Natal sekarang saya dipenuhi dengan kehangatan Natal karena saya ikut menyanyikan lagu-lagu Natal selama 2 jam. Saudara, kalau saudara mau perasaan seperti itu tergerak, perasaan kita tergerak dengan banyak hal, saudara. Berjalan dalam terang. Apa artinya mengenal Allah, bersekutu dengan Allah? Yang pertama tadi, bersekutu dengan saudara seiman. Sama-sama belajar firman yang sama. Bertumbuh dengan firman yang sama. Yang kedua adalah bagaimana kita sama-sama belajar menghidupi firman yang telah kita belajar. Belajar hidup suci, hidup kudus. Yang ini gak gampang. Yang pertama, Kaila akan memberikan 1-2 kata-kata untuk feedback dari retret kita di tahun ini. Kaila juga sangat bersyukur. Kenapa? Kalian boleh ikutin sesi-sesi musik kurang berat banget. Jadi ya, kita sedang belajar untuk melatih diri kita. Oke, dari kemarin kita lihat kalian kayaknya berjuang banget ya untuk meraih tahta untuk menjadi seorang pemenang gitu ya. Kalian biar lebih seru gitu. Kelompok 8 masih juara 1. Dulunya terlihat sangat bangga ya mukanya. Iya. Tapi masalahnya anggotanya nggak terlihat sangat bangga nih, ayo dong, saya dong. Ya, coba senyum dong. Drum roll. Kelompok 3. Sound efeknya manual. Karena kan lawan saya kelompok 8, yang dimana di sana itu ada panitia. Nah, oknum-oknumnya ini kadang agak mirip sama. By the way, jawabannya bebek packing ya guys. Hehehe.